Hei warganet, Indonesia merupakan negara multikultural yang menjadi tempat tinggal bagi ratusan suku dan etnis yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Selain beberapa suku besar di Indonesia seperti suku Jawa, suku Melayu, suku Batak, Bugis, dan lain-lain, ternyata masih banyak suku-suku lain yang masih terisolir dan belum tersentuh oleh modernisasi yang hidup jauh dari kemajuan teknologi dan masih mengikuti kultur leluhur. Indonesia memiliki banyak hutan dan pulau-pulau terpencil, sehingga masih terdapat beberapa suku primitif yang masih eksis di Indonesia. Suku-suku yang masih terisolir tersebut bukannya tidak diperhatikan oleh pemerintah, namun mereka sendiri yang menolak pengaruh dari luar. Mereka begitu gigih mempertahankan tradisi leluhur dari pengaruh modernisasi agar tidak tergerus perkembangan zaman. Berikut adalah suku pedalaman di Indonesia yang menolak modernisasi yang telah kami kutip dari berbagai sumber. Namun sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe atau berlangganan di bawah video ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan info menarik dari channel kami. Suku Togutil. Suku ini terletak di Halmahera Utara, tepatnya di pedalaman hutan Totodoku, Tukur-Tukur, dan Lolobata. Istilah Togutil sendiri hanya digunakan oleh masyarakat luar, karena orang-orang tersebut tidak menyukai panggilan Togutil, karena konotasinya yang negatif. Suku ini memilih untuk mengisolasi diri dan menjaga hutan Totodoku, karena orang-orang Togutil melihat pentingnya hutan bagi kehidupan mereka. Suku Togutil yang mendalami hutan Halmahera terancam punah akibat aktivitas pertambangan. Suku Togutil merupakan komunitas etnis yang hidupnya berpindah-pindah di hutan. Mereka tinggal di hutan Totodogu dan hutan Lolobata. Suku Kombai. Suku Kombai merupakan salah satu suku yang terletak di Papua. Suku ini begitu terjaga karena kondisi alam dan tradisi yang dibawanya. Suku Kombai cukup istimewa karena bertempat tinggal di rumah-rumah yang dibangun di atas pohon dengan ketinggian yang lebih dari 50 meter. Tujuan dari membangun rumah di atas pohon adalah untuk menghindari ancaman-ancaman alam seperti banjir maupun serangan dari hewan buas. Perlu diketahui juga, suku Kombai terbiasa dengan kultur kanibalisme yang akan memakan daging manusia atau anggota suku yang melanggar aturan yang disepakati bersama. Suku Samin. Suku primitif tidak berarti menetap di pulau-pulau terjauh di Indonesia, karena masih terdapat suku yang berhasil menjaga tradisi walaupun tinggal di Pulau Jawa. Ya, suku tersebut adalah suku Samin, yang menetap di daerah Blora dan Bojonegoro. Suku ini memilih untuk hidup di dalam hutan dengan sederhana dari cara berpakaian maupun cara hidup. Sejarahnya, masyarakat Samin adalah suku yang menolak adanya kolonialisme Belanda dan memilih untuk mengasingkan diri. Namun tampaknya tradisi untuk mengasingkan diri terbawa hingga sekarang dan menyebabkan tidak berkembangnya kehidupan suku Samin. Kini suku tersebut dikenal sebagai kelompok yang tertutup, lugu, dan menjadi lelucon di masyarakat Bojonegoro. Suku Kajang. Suku ini tinggal di pedalaman Bulukumba, Sulawesi Selatan. Mayoritas suku ini masih menetap di desa Tanah Toa dan masih hidup dengan cara-cara yang tradisional. Namun terlepas dari primitifnya suku ini, aturan-aturan hidup sudah berlaku untuk mengatur kehidupan suku Kajang. Hanya saja suku ini begitu menolak peradaban, bahkan ketika ada warga yang ingin berkunjung pun tidak dapat menggunakan alas kaki. Warna hitam menjadi kewajiban dalam berpakaian karena suku ini percaya bahwa warna hitam menggambarkan kesederhanaan dan persamaan. Beberapa kalangan dari suku Kajang memang sudah semakin terbuka dengan kehidupan perkotaan, namun suku ini juga punya sejumlah kelompok yang hidup terasing di tengah hutan.
Suku ini cukup ditakuti oleh masyarakat lokal karena dipercaya memiliki kekuatan magis yang dahsyat. Suku Polahi. Istilah Polahi berarti pelarian, yang menjadi sebutan dari suku terasing yang hidup di pedalaman hutan Balio-Huto, Gorontalo. Sejarahnya dahulu terdapat warga Gorontalo yang memilih untuk meninggalkan tempat tinggalnya dan masuk ke dalam hutan, dengan tujuan untuk kabur dari kolonialisme Belanda. Mereka kemudian memilih untuk beradaptasi dan memilih untuk menetap di dalam hutan ketika Indonesia telah merdeka. Kini suku tersebut cenderung menolak untuk berinteraksi dengan masyarakat luar karena anggapan bahwa orang luar adalah penjajah, sehingga tidak ada perkembangan akan modernisasi di dalam suku tersebut. Tinggal secara nomaden di hutan Balio-Huto, suku Polahi memiliki kebiasaan yang cukup unik, yaitu melakukan kawin sedara. Selain itu, suku ini juga memiliki 3 kepercayaan yang berbeda-beda, namun masyarakat Polahi cenderung menerima satu sama lain. Suku Mentawai. Suku ini termasuk ke dalam kategori suku kuno karena sejarah munculnya suku ini masih diperdebatkan oleh para sejarawan. Suku Mentawai menetap di Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat dan Utara. Berbagai pendapat muncul terkait asal-usulnya. Ada yang mengatakan bahwa suku ini berasal dari bangsa Polinesia. Ada juga yang menilai bahwa suku ini berasal dari Melayu tua. Namun kini suku Mentawai mengalami penurunan jumlah, bahkan ditengarai telah masuk pada generasi terakhir. Hal ini disebabkan oleh budaya-budaya tradisional yang mulai ditinggalkan oleh generasi penerus. Suku Korowai. Suku ini bisa dibilang terancam punah karena jumlahnya yang semakin sedikit. Suku ini tinggal di lebatnya hutan di Papua dan memiliki kesamaan dengan suku Kombai dalam hal cara bertahan hidup. Suku Korowai hidup di atas pohon pada ketinggian sekitar 50 meter dari permukaan tanah dengan membangun rumah untuk tiap keluarganya. Namun jika suku Kombai menggunakan cara ini untuk menghindari binatang buas, maka suku Korowai melakukan ini untuk menghindari mereka dari serangan penyihir laki-laki tanah. Jika sebagian suku-suku di Papua sudah mengenal pakaian, suku Korowai sama sekali tidak mengenal pakaian, bahkan koteka sekalipun. Status terancam punahnya suku Korowai lebih disebabkan oleh kebiasaan yang merusak kesehatan seperti seks bebas dan minum-minuman keras, sehingga tidak jarang anggota suku terjangkit HIV/AIDS dan menyebarkannya. Suku Anak Dalam. Di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Jambi, terdapat suku Anak Dalam yang juga dikenal dengan nama suku Kubu. Kehidupannya yang primitif dan jauh dari peradaban adalah karakteristiknya. Namun kini keberadaan suku tersebut juga terancam bersamaan dengan meningkatnya pembangunan perusahaan di hutan-hutan Sumatera. Banyak dari anggota suku yang kemudian harus meninggalkan kampung halamannya akibat dari perkembangan industri di sana. Suku ini pun masih hidup nomaden dan berpindah-pindah. Bahkan sistem kepercayaan yang mereka anut pun masih sangat kuno. Disebutkan jika suku Anak Dalam masih belum mengenal agama, mereka menyembah dewa atau roh dari para leluhur. Suku Dayak.
Suku Dayak adalah nama yang diberi oleh penjajah kepada penghuni pedalaman Pulau Kalimantan. Dari berbagai suku, suku Dayak memiliki karakteristik yang unik. Dengan tradisi ngayau yang berarti kepala musuh. Kehidupan mereka begitu primitif dan memilih untuk menetap di pedalaman Kalimantan. Salah satu tradisi yang turun-temurun terjaga di suku ini adalah kanibalismenya yang cukup mengerikan. Kini pun belum ada penelitian-penelitian lanjutan yang dapat menemukan tradisi ataupun cara hidup suku Dayak. Suku Baduy. Di tengah kepungan hutan beton yang diisi mal dengan beragam diskon serta apartemen dengan harga selangit, terkadang kita masih melihat warga suku Baduy melintas di pinggir jalan, tak beralas kaki, mengenakan baju kain sederhana, berikut ikat di kepalanya. Kalau ditanya, mereka menjawab hendak menjual madu atau mengunjungi saudara di kota. Suku Baduy atau juga dikenal suku Kanekes merupakan masyarakat asli dari Banten. Meskipun bertempat tinggal tak jauh dari pusat perekonomian dan bisnis Indonesia, suku Baduy lebih memilih untuk mengasingkan diri dan tidak menerima modernisasi maupun pengaruh lain dari luar. Masyarakat suku Baduy hidup secara mandiri di sekitar pegunungan Kendeng dengan bermata pencarian yang bersumber dari alam. Meski terisolir, masyarakat Baduy hidup dengan penuh kerukunan dan tolong-menolong. Demikian informasi mengenai suku pedalaman di Indonesia yang menolak modernisasi. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Mohon maaf jika ada kekeliruan atau kesalahan dalam penyampaian informasi ini. Terima kasih sudah menonton dan support channel kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye.